Nih, buat kalian yang nggak tahu politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu apa sih? Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh semangat revolusioner dan keinginan kuat untuk mencapai kemerdekaan sejati. Presiden Soekarno menjalankan visi bebas aktif dengan menekankan kemandirian dan non-blok, namun cenderung condong ke blok timur. Konsep Manipul Uzdek dan Nasako menjadi landasan kebijakan luar negeri yang menekankan pada kemerdekaan nasional, sosialisme, dan persatuan nasional. Konfrontasi dengan Malaysia merupakan contoh kebijakan luar negeri yang bersifat agresif dan berujung pada kerugian bagi Indonesia. Indonesia ingin menentukan sendiri jalannya dan berpartisipasi dalam membangun dunia yang damai dan adil. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, tujuan utamanya yaitu berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Alinea pertama mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh, menciptakan perdamaian dunia Indonesia. Berdasarkan tujuan utama politik luar negeri Indonesia yang dijelaskan juga tadi, berikut kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1999 berfokus pada menegakkan kemerdekaan nasional dan mendapatkan pengakuan internasional. Indonesia berusaha untuk menjalankan konsep bebas aktif dengan menentang kolonialisme dan imperialisme. Salah satu contoh keberhasilannya adalah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Namun, ketidakstabilan politik dalam negeri berdampak pada politik luar negeri. Pergantian kabinet yang sering menyebabkan keputusan politik luar negeri menjadi tidak konsisten. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 diwarnai oleh semangat revolusioner dan keinginan kuat untuk mencapai kemerdekaan sejati. Presiden Soekarno menjalankan visi bebas aktif dengan menekankan kemandirian dan non-blok, namun cenderung condong ke blok timur atau komunis. Konsep Manipul Uzdek dan Nasco menjadi landasan kebijakan luar negeri yang menekankan pada kemerdekaan nasional, sosialisme, dan persatuan nasional. Konfrontasi dengan Malaysia merupakan contoh kebijakan luar negeri yang bersifat agresif dan berujung pada kerugian bagi Indonesia. Selanjutnya itu politik luar negeri Indonesia era reformasi. Politik luar negeri Indonesia di era reformasi pasca 1998 mengalami perubahan signifikan dengan mengutamakan demokrasi, liberalisasi, dan peningkatan hubungan internasional. Di era ini diwarnai oleh usaha dengan pemulihan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia setelah krisis politik dan ekonomi yang dialami pada akhir Orde Baru. Berapa poin penting dari politik luar negeri di Indonesia di era reformasi adalah, Kak, mau nanya dong, Ya. poin-poin tadi itu gimana sih? Aku kurang paham. Jadi, poin-poinnya, pemulihan kepercayaan internasional. Pemerintah Indonesia berusaha memulihkan kepercayaan dunia internasional dengan menerapkan kebebasan perselibarisasi partai politik dan bekerjasama dengan organisasi multilateral seperti IMF dan World Bank. Peningkatan hubungan bilateral dan multilateral. Indonesia aktif dalam meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain di dunia. Nah, dukungan terhadap demokrasi dan HAM itu adalah Indonesia menunjukkan dukungan terhadap demokrasi dan HAM di tingkat internasional. Nah, poin yang keempat atau yang terakhir, penguatan peran Indonesia di regional dan global. Indonesia berusaha untuk meningkatkan perannya di kawasan Asia Tenggara dan di dunia internasional. Meskipun mengalami perubahan signifikan, politik luar negeri Indonesia di era reformasi masih menghadapi tantangan seperti stabilitas politik dalam negeri, perubahan geopolitik global, dan persaingan antar negara.
Thank you semuanya udah menyaksikan video dari kami. Semoga kalian mendapatkan atau memahami apa yang kami jelaskan nih barusan. Yaudah, segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.